Selamat datang di akun pembelajaranku. Topik hari ini tentang Alkitab memberikan beberapa ciri dan sekaligus identitas gaya hidup yang bersaksi dari orang-orang percaya, atau kata lain, ciri khas orang Kristen. Hari ini saya akan menjelaskan 5 ciri khas orang Kristen. Yang pertama, kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13-16. Kata Yesus, apa maksudnya? Maksudnya ialah hendaknya kita dapat memberi pengaruh kepada orang lain sebagaimana garam mengasinkan makanan dan membuatnya enak. Juga bagaimana ragi mengkamiri adonan. Lukas 13:21. Ditaruh dimanapun, sifat garam tidak berubah. Karena itu, hendaklah kita tidak berubah dalam sikap dan pemahaman akan karya Kristus itu. Ciri khas yang kedua, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. 2 Korintus 3:3. Kata Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus menyampaikan perkataan ini untuk menggambarkan bagaimana seharusnya hidup orang Kristen. Dengan menjadi surat Kristus, karya keselamatan Kristus itu dapat dibaca orang lain melalui cara hidup, perilaku, kehidupan kita. Ciri khas yang ketiga, kita adalah kawan sekerja Allah. Orang Kristen adalah atau gereja adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3:9. Paulus menyaksikan dirinya sebagai kawan sekerja Allah. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang percaya yang menjalankan tugas pemberitaan, pelayanan, dan persekutuan sebagai wujud dari panggilan setiap orang percaya. Ciri khas yang keempat, kamulah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur, sedangkan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Ranting akan bergantung pada penyaluran makanan dari pokoknya, dan melalui rantingnya keluar buah yang diharapkan, baik maupun oleh pokok itu sendiri. Bila kita terpisah dari pokok, yakni Kristus Yesus, maka ranting akan mati dan tidak berguna lagi. Ciri khas yang kelima, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Setiap orang percaya hendaklah menjadi terang bagi sekelilingnya, sehingga ia dapat menjadi pemberi cahaya dalam kegelapan dunia. Panutan, teladan, dan cerminan kehidupan Kristus bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi tugas ini adalah tugas yang mulia, karena Tuhan mengamanatkan dan ini menentukan bagi arah kehidupannya. Apakah mereka akan selamat atau binasa? Roma 10 ayat 13-15. Jika kita tidak memberitakan Injil, ini berarti peran kita tidak dapat terwujud, atau kita pun tidak jelas apakah sudah meyakini keselamatan itu atau belum. Tugas kesaksian hidup atau memberitakan Injil itu melekat pada diri kita. Tidak bisa tidak, kita harus menginjili
Bahkan Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Artinya, memberitakan Injil harus menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Sebagai gaya hidup, maka hal itu akan tampak melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sekarang, tentu kita bertanya, bagaimana cara menjadi pemberita Injil yang baik? Sebenarnya secara prinsip, bahwa kesaksian kepada semua orang tidak harus formal. Misalnya menceritakan cerita Alkitab atau menyampaikan khotbah dan menasihati dan sebagainya. Apalagi dengan pendekatan mencela orang lain. Sungguh sangat di luar prosedur itu. Dari pengalaman hidup sehari-hari, justru kesaksian melalui gaya hidup jauh lebih berhasil dan lebih berguna, lebih efektif, dan lebih baik. Cara hidup kitalah yang menentukan seseorang dapat melihat bahwa ini adalah ciri khas orang Kristen. Dari perilaku kitalah orang lain dapat menilai.